Bahkan saya itu sampai tingkat gini, tuh, salah satu yang harus diperhatikan oleh anak cucu saya maknya adalah jangan tiru saya. Temukanlah hal-hal dari saya yang tidak bisa ditiru. Kalau ada yang bisa ditiru, alhamdulillah. Tapi kamu SOP-nya tetap harus benar, jangan mengalami dis atau mismanagement gitu ya. Supaya hilirnya nanti ridhollah kan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rubrik Kakek Mak Iya ya Mas Erwin. Ya. Sama Mbah Nun tentunya. Assalamualaikum Mbah Nun. Waalaikumsalam. Tansah sehat, tansah. Amin. Jaya di darat, laut dan udara. Mas Erwin sehat? Alhamdulillah masih Olahraga terus. Olahraga. Kalau bicara olahraga itu kan kemarin ini event SEA Games baru selesai. Oh ya. Terus ada satu cabang olahraga yang khas Indonesia sekali. Apa itu? Mas? Apa? Pencak silat. Pencak silat. Oke. Pencak silat, Pak Sodor tidak di SEA Games. Karena kemarin saya ditanya sih Mbah. Dan akhir-akhir ini kita kok tiba-tiba concern kepada pencak silat gitu. Pencak silat. Kemarin saya diceritain Cak Zaki bahwa ketika acara Idul Fitri di keluarga Jombang, kok ditakdirkan ketemu keluarga jauh yang tidak pernah ketemu yang pegiat pencak silat, perguruan silat. Terus ketika di sini juga salah satu sesepuh kita, Om Simon juga mengulas tentang pencak silat. Terus kita juga punya guru yang namanya Pak Harno, yo pencak silat. Elek-elek ini dulu di Kadipiro ini pernah ada kelas silat loh. Silat ini ya nek satu jurus dua jurus ya enggak bisa. Gitu saya itu gitu. Siapa? Pak Fajar waktu itu ya? Iya Pak Arno itu dan murid-muridnya yang ngajari kita gitu. Terus jadi kan saya jadi Mas. Terutama saya mau sebenarnya tanglet kepada Simbah gitu. Pencak silat oke gitu. Bagian dari budaya kita kalau dulu ya. Tapi kan ini ya zaman semakin maju, zaman semakin tidak peduli hal-hal yang sakral. Apakah pencak silat itu juga masih sakral seperti hal-hal lain yang sudah tidak kita sakralkan ya? Apakah pencak silat itu masih penting jadi bagian dari hidup kita? Apa hanya sekedar olahraga, sekedar sport? Apakah sekedar medali tok yang diukur? Apalagi pencak silat sekarang sudah dibawa ke dunia mainstream, film. Di film itu pencak silat dapat apresiasi tinggi Mas. Salah satu cabang bela diri yang orang tertarik gitu. Steven Seagal aja saya pernah baca itu dia sangat tertarik dengan pencak silatnya yang dibawa Iko Uwais itu. Nah saya mau tanglet ini sebenarnya, mau ngangsu kawruh gitu kepada. Saya juga punya pertanyaan. Gimana Mas? Iya, biar sekalian nanti Simbah merespon. Ya. Jadi yang tadi Mas Patut ceritakan, yang Idul Fitri tadi pertemuan di keluarga di Jombang itu kemudian berlanjut atau terfollow up dengan di tanggal 16 Mei itu di Padang Bulan. Mbah Nun mengajak para sesepuh tadi itu yang dulu para pendekar silat itu termasuk Mbah Harno, Mbak Fajar Suharno diajak juga ke sana. Kemudian bertemu ya semacam workshop supaya teman-teman yang generasi muda dan jamaah Ma'iyah itu bisa menangkap atau belajar ruh dari pencak silat itu supaya kesinambungan pengetahuan kita tentang khasanah yang kita miliki berupa pencak silat itu nggak putus gitu kan. Saya merasa ada semangat seperti itu. Kemudian juga pada tayangan sebelumnya yang tadi Mas Patut ceritakan, kita ngobrol sama Pak Simon. Beliau teman Simbah yang juga filosof sosial maupun aktivis sosial. Betul. Nah, beliau punya analisis atau hipotesis yang menarik meskipun ini sudah pernah dikemukakan di masa mungkin tahun 80-an atau 90 awal itu, bahwa kalau kita bicara tentang perubahan sosial, bicara bagaimana membangun masyarakat dan sebagainya,
itu umumnya kita itu mikirnya pelakunya tuh ya entah partai politik atau organisasi sosial keagamaan yang besar yang kita kenal, NU, Muhammadiyah, atau mungkin LSM atau komunitas-komunitas yang lain, tapi pencaksilat itu nggak terlihat. Padahal menurut Om Simon atau Pak Simon itu pencaksilat itu memiliki kelengkapan pada para pelakunya itu. Pencaksilat itu juga berisi hubungan batin dengan dengan Allah, dengan Yang Maha Kuasa. Orang-orangnya juga punya pembangunan nilai yang positif, kepercayaan diri, tanggung jawab, keberanian, kepedulian kepada sesama maupun masyarakat, dan itu terjaga dari generasi ke generasi dalam perguruan pencaksilat itu. Mengapa tidak perguruan silat ini muncul dalam hasanah ilmu sosial sebagai bagian dari social actor? Itu yang Pak Simon kemarin semacam mengingatkan kepada kita gitu. Nah, saya kira dalam hal ini nanti Mbah Nun mungkin perlu mewedar kepada kita semua sebenarnya bagaimana melihat pencaksilat itu sebagai khasanah budayaan, spiritualitas, dan mungkin juga olahraga di masyarakat kita di tengah zaman seperti ini. Gitu Kak Patup, tambahan saya mungkin. Tambahan yang sangat banyak itu Pak. Ya itu semua kalau mau dirangkum, dianalisis, dipetakan, disimpulkan menjadi satu disertasi besar. Jadi satu tesis besar, minimum skripsi besar. Jadi kita urut dari yang paling elementer, yang paling sederhana. Jadi saya orang Menturo ya, sekeluarga orang Menturo, Sumombito, Jombang. Nah, saya mewarisi langgar, mewarisi ngaji surau, saya mewarisi kiroah, saya mewarisi sepak bola, mewarisi macam-macam. Salah satu yang tidak saya dapatkan dari warisan mbah-mbah kita di Menturo adalah pencaksilat. Padahal yang tadi Helmi sebut pas hari raya kita ke utaranya Tebu Ireng di daerah Kuaron namanya. Kuaron. Itu tempat mertuanya SP Joko Kiai Kanjeng. Itu ada 3 orang tua yang sepanjang hidupnya menjadi penasehat IPSI Jawa Timur. Tiga-tiganya? Iya, yaitu Mbah Haji Syarif, Mbah Haji Ihsan, ketika Mbah Haji Mahi. Nah, waktu hari raya kemarin keluarga saya ke Kuaron ketemu Mbah Haji Mahi dan saudara yang lain. Sehingga saya kemudian mendengar itu saya punya kegatalan. Kan saya sudah lama melacak mereka juga. Jadi 3 orang ini, 3 orang pendekar Jombang ini sebenarnya adalah yang dulu juga menjadi bentengnya Mbah Hasyim itu ya. Di dalam proses perjuangan mendirikan NU dan seterusnya, menaklukkan para preman di Jombang Barat dan seterusnya. Kemudian 3 orang ini punya guru di Banjarnegara yang merupakan penjaga makam Kolopaking. Namanya Mbah Busro Suhada. Mbah Busro Suhada itu juga punya murid yang akhirnya mendirikan Tapak Suci Muhammadiyah. Jadi Tapak Suci sama pencaksilat Menturo itu satu aliran, satu keluarga, satu sumber ya, bisa dikatakan gitu. Satu hulu ya. Nah, kemudian saya membayangkan, kan kita di Ma'iyah ini kan kerjaannya kan lita arofu. Kerjanya kan mempertemukan terasi dengan garam menjadi sambal dengan lombok itu ya, mempertemukan apa saja dengan apa saja, memungut yang dibuang orang atau menggali kembali yang sudah dikuburkan orang dan seterusnya gitu ya, menghormati yang dihina orang dan seterusnya lah, macam-macam dimensinya. Nah, saya membayangkan ada nggak yang bisa diteruskan atau dipelajari atau diakselerasi, diregenerasikan dari fakta persilatan lama tadi itu. Maka saya membawa seorang pendekar dari Persatuan Gerak Badan Bangau Putih Bogor, yang juga sahabat saya sendiri, Mas Harno ya. Saya bawa ke Jombang, kemudian kita sarasean sepanjang siang, termasuk kita praktekkan sejumlah kuda-kuda dasar, sejumlah jurus, sejumlah dimensi dari urusan bela diri gitu ya. Termasuk sampai spiritualitasnya, sampai semua. Jadi ada silat yang kita perlakukan sebagai sebuah perguruan yang dengan sibuah itu kelengkapan
ya spiritual, ya kesaktian fisik, ya pertahanan sosial, ya segala macam. Oke. Tapi ada juga silat yang kita kembangkan untuk memasuki peta kompetisi olahraga di suatu negara, kan itu. Makanya terus di PON juga ada silat, SEA Games ada silat dan seterusnya. Bahkan silat sampai ke London, sampai ke Swedia, sampai kemana-mana. Bahkan kalau di YouTube Anda bisa lihat pencak dor. Blitar. Meskipun harus Anda tanyakan kok pencak dor, kok bukan silat dor. Itu harus dicari, harus dilacak. Dan saya mengundang para pendekar Jombang ini, termasuk dari Menturo sendiri. Termasuk sahabat saya yang ngelatih saya main sepak bola zaman dulu, sekarang umurnya 85 tahun itu. Dia juga cucunya seorang pesilat yang luar biasa, Mbak Kadis namanya ya. Terus Mas Harno ini saya ajak dari Bangka Putih untuk melakukan verifikasi, sebab saya kan tidak bisa menilai. Iki kuda-kuda ngene iki piye? Jurus ngene iki piye? Telaan kayak ngene iki piye? Sapuan kayak ngene iki piye, kan gitu kan. Itu kan saya tidak punya pengalaman dan pengetahuan untuk melakukan verifikasi, saya ngajak Mas Harno. Dan kemudian kita berlangsung sekitar 3 jam kita workshop, termasuk memperagakan jurus-jurus, terus dengan 3 orientasi, satu orientasi perguruan beneran dalam arti kafah, ya, dari olahraga sampai spiritualitas, sampai akhlak, sampai pertahanan bangsa, seperti yang kemudian menjadi di Kediri menjadi Pagar Nusa dan seterusnya ya. Terus ada perguruan silat yang hanya mengambil nilai-nilai substansial dari ilmu silat, misalnya yang Pak Simon sebut ya, kemandirian, punya bargaining power dalam kehidupan, sikap ketuhanan, terus kepercayaan diri, terus meneguhkan diri untuk selalu memperjuangkan kedamaian. Jadi bela diri itu untuk menjaga kedamaian, bukan untuk merusak perdamaian gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kiat-kiat silat praktis. Nyepet, misalnya Patub naik motor terus ketemu sama anak-anak kelidih, itu Patub bisa melakukan apa untuk bisa supaya tidak terkena gantol celurit mereka misalnya. Atau perempuan diganggu orang di mall itu dia bisa melakukan apa. Jadi ada paket-paket praktis untuk keperluan sosial sehari-hari gitu. Nah, saya menjajaki selama 3 jam dengan berbagai macam eksperimentasi jurus-jurus itu untuk melihat apakah ada yang bisa dipelajari, apakah ada yang perlu diteruskan, apakah ada sesuatu yang bisa diwariskan dari mbah-mbah itu gitu ya. Kalau memang ada, kita harus melihat 3 kemungkinan. 1, Anda mewarisi sesuatu menjadi sebagai survivor. Yang penting Anda bertahan terus, tidak menghilangkan apa yang Anda pertahankan itu. Atau Anda menjadi inovator, Anda menjadi dengan bahan yang Anda warisi itu Anda menjadi pembaharu baik dalam skala sempit persilatan maupun skala sosial yang lebih luas. Atau yang ketiga, Anda menjadi warrior, itu menjadi bahan kepahlawanan Anda di dalam memperjuangkan negara dan sebagainya, seperti yang dibayangkan Simon bahwa silat bisa merupakan kekuatan untuk gerakan sosial. Survivor. Nah, 3 macam itu harus ditentukan dulu sebelum kita ngomong apa yang diungkap oleh Mas Simon ya. Kita mau apa? Kita sekedar bertahan saja, memperbarui atau merevolusi. Misalnya kan silat kan sebagaimana misalnya Muay Thai kan ciptaan Raja Thailand. Ya. Itu kan sangat menjadi landasan MMA. Jadi hampir semua pemain mixed martial art di seluruh dunia, baik di UFC, Bellator, PFL atau Cage Fury atau One Championship atau apapun ya, itu hampir rata-rata mereka selalu punya meluangkan waktu untuk belajar Muay Thai dulu. Muay Thai itu semacam kickboxing tapi tipe atau model Muay Thai. Dan itu ciptaan Raja Muay Thai gitu. Silat juga dengan mudah memasuki dunia MMA, gitu kan? Karena silat punya banyak sekali pengalaman mengenai diserang, menyerang, menjatuhkan, menjegal, atau mengelak dengan cara mengubah kuda-kuda atau dengan cara apapun yang lain, sampai ginkang, kalau bahasa Cinanya ada ginkang, sampai ada ilmu meringankan tubuh, sampai mungkin ke tingkat aji-aji.
Misalnya kalau zaman dulu, zaman Mojopahit, zaman Demak itu ada Aji Lembu Sekilan misalnya, itu dimiliki oleh oleh Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet, yang merupakan salah satu cucu dari Brawijaya V. Lembu Sekilan itu satu konsentrasi energi batin, sehingga ketika orang menghantam kita itu sakilan, jaraknya sekilan sebelum sampai ke badan kita dia sudah mental dulu. Jadi dia seperti menghantam tembok dalam jarak 1 kilan ya. Itu namanya Aji Lembu Sekilan dan seterusnya. Nah, yang saya pelajari kemarin tidak sampai ke tingkat aji-aji, tidak sampai ke tingkat meringankan tubuh dan seterusnya, tapi pokoknya saya melihat dasar-dasar dari persilatan Bangau Putih maupun dari Jombang, ada dari Mbrudu, dari Menturo, dari Kuaron tadi, itu kira-kira perlu nggak untuk menjadi bekal anak-anak Ma'iyah, untuk menjadi bekal dari anak-anak Menturo gitu ya. Mereka kan harus menempuh masa depan. Nah, kemudian Simon memberi petunjuk bahwa ternyata silat bisa menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Sekarang harus kita pertanyakan. Jadi kalau perubahan sosial berarti kan hulu ke hilir, A ke B sampai ke Z yang gitu. Nah, A-nya itu apa, B-nya itu apa, Z-nya itu apa kan gitu. Terus bagaimana cara menempuh hulu menuju hilir ini, 2 ya. Nomor 3, berapa orang yang menempuh itu? Mau kolektif, satu perguruan, atau untuk individu saja, yang penting aku tidak bisa diganggu orang, gitu kan misalnya gitu ya. Jadi ini akan bagaimana? Terus kalau kita masuk ke dalam substansinya, yang disebut Mas Simon di video itu kan silat itu membangun satu hubungan baik dengan Allah, kepercayaan diri, PD ya, terus kemandirian di segala bidang, termasuk ekonomi, termasuk dalam pertanian, termasuk dalam pengobatan, kesehatan dan seterusnya, karena kesehatan dan pengobatan merupakan salah satu unsur yang digarap juga di dalam dunia persilatan. Hilirnya apa? Nilai-nilainya tadi kan ya, ketuhanan, hubungan yang baik, ketuhanan, kemudian kemandirian, keberanian, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan prinsip untuk menjaga perdamaian. Prinsip itu 5 ya. 5. Sekarang saya tanya sama Anda, apa lembaga lain di Indonesia atau di dunia yang prinsipnya tidak mengandung 5 itu? Semuanya harusnya. Agama kan gitu kan, agama apa Islam, apa Kristen atau apapun, bahkan ajaran-ajaran spiritual yang lain kan juga membangun pada diri pelakunya, muridnya untuk punya kepercayaan diri, punya kemandirian, punya kasih sayang sosial, menjaga perdamaian dan seterusnya. Jadi yang dibayangkan Simon dari kekuatan sil tadi kan sudah dilakukan, sudah ada di setiap ormas. NU Muhammadiyah kan mestinya memang mengerjakan itu. Untuk apa NU Muhammadiyah kalau anggotanya tidak percaya diri, tidak punya daya bargaining power, tidak punya kedekatan sama Allah, tidak punya ilmu kesehatan, tidak bugar badannya dan seterusnya, individu maupun kolektif itu ya. Semua sudah. Jadi semua yang dibayangkan Mas Simon itu memang sudah merupakan tugas otomatis dari setiap lembaga sosial. Betul, ya. Wong kita punya paguyuban santri-santri surau langgar saja juga 4 itu pasti diperhatikan, gitu kan. Kehidupan komunitas di setiap desa kan yang 4 itu yang nomor 1. 5 hal tadi. 5 hal. Nah, apalagi ormas, apalagi parpol. Ya parpol kan memang tugasnya supaya bangsa Indonesia punya kepercayaan diri, tidak minder. Tidak gampang kentir, tidak gampang terseret oleh orientasi-orientasi yang dia tidak pahami. Maka dia punya karena dia punya bela diri. Dengan ada parpol itu ada semacam pendidikan bela diri, meskipun mungkin tidak di wilayah fisik, tapi di wilayah pemikiran atau kultural gitu ya. Terus apalagi pendidikan, pendidikan dari TK sampai universitas itu gunanya apa kalau tidak memperhatikan 5 itu? Kan sekolahan, universitas kan semua juga untuk membangun nasionalisme, kepercayaan diri, keberanian, tanggung jawab, terus keteguhan untuk mempertahankan kedamaian, keteguhan untuk bisa punya metode pluralitas yang mengolah pluralisme atau pluralitas secara sebaik-baiknya kan gitu.
seperti teori Lita Arofu itu gitu. Jadi tidak ada, bahkan pemerintah sejak Bung Karno awal dulu sampai sekarang tugasnya yaitu bagaimana bangsa Indonesia punya PD sebagai bangsa. Kita tidak menjadi budaknya Eropa, budaknya Cina, budaknya siapapun. Kita punya prinsip sendiri, kita punya hulu sendiri, dan kita menentukan hilir kita itu apa sendiri. Jadi bahkan kita juga menjaga perdamaian kita dengan siapapun di dunia. Jadi tugasnya negara, pemerintah ya memang itu. Kiai yaitu, pesantren yaitu, sekolah yaitu, universitas yaitu, Mendiknas, Mendikbud yaitu, Menteri Agama semua. Dunia. Tidak ada yang tidak bertujuan 5 tadi itu gitu. Sekarang tiba-tiba dunia silat dijagokan untuk bisa melakukan itu. Sementara pemerintah enggak, sementara ormas enggak, sementara sekolahan juga enggak melakukan hal yang sama. Bayangin, kita kan punya Menteri Pendidikan yang pertama kan Ki Hajar Dewantoro. Bahkan Ki Hajar Dewantoro itu sudah lebih advance, sudah ada Ingar Sosong Tulodo. Jadi mekanisme regenerasi 5 watak tadi itu sudah ada metodenya. Sudah terkandung. Terus Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani kan gitu. Nah, itu semua kan semua memang otomatis menjadi tujuan setiap orang hidup. Keluarga ya gitu. Bapak ibu juga harus mendidik anaknya untuk percaya diri, untuk dekat sama Allah, untuk menjaga perdamaian kan gitu kan. Semuanya sama aja gitu. Nah, sekarang menjadi kalau dikembalikan ke pernyataannya Pak Simon, itu omongan Pak Simon ditujukan kepada siapa? Dawuhnya Pak Simon sebagai filosof sosial menuju masa depan Indonesia itu ditujukan kepada siapa? Kepada para perguruan silat, atau kepada tokoh-tokoh masyarakat, atau kepada pemerintah. Dalam tanda petik, kalau kita punya sepeda, terus ada urusan 17-an Agustus, terus ini perlu mengangkut apa-apa dengan sepeda itu kan, yang kita cari kan orang yang bisa naik sepeda. Nah, menurut Pak Simon, dia urusan sepeda tadi akan dikasih ke siapa? Dia ngomong ke pemerintah, apa ke NU, ke Muhammadiyah, ke Diknas, ke Kementerian Agama, atau kepada siapa, atau ke pesantren-pesantren. Kan itu masalahnya. Nah, saya kira Indonesia itu sumbatan zamannya di situ. Ya teknis itu penting ya. Penting. Loh, kamu ngondalnya seberapa kalau hilirmu itu Klaten, seberapa kalau Ngawi seberapa, Surabaya seberapa. Orang sama dengan ilmu maraton toh. Kamu tidak bisa begitu prit terus kamu lari secepatnya. Sprint tidak bisa. Kamu angon irama. Nanti dapat 0,5 kilo, orang mulai capek, kamu balap satu persatu. Terus nanti pada kilometer kesekian kamu bisa unggul. Saya punya sahabat di Sarawak di Malaysia yang jagoan itu. Jadi dia itu kalau maraton di Gondor dulu, dia selalu ketinggalan karena lainnya kan rumangsane maraton ki kudu wut ngono kuwi, harus secepat-cepatnya lari. Dia enggak, dia jalan kaki biasa. Nanti dapat 0,5 kilo dia mulai lari kecil. Terus nanti setelah 3 kilo, 4 kilo dia sudah di depan sendiri. Kilometer ke-6 ke-7 dia sudah sangat di depan sehingga dia sempat kencing. Sempat berhenti nguyuh ini sempat gitu. Itu si Sarwaidi Ismail yang pernah kemayan itu sahabat saya. Jadi yang dimaksud Pak Simon ini gerakan sosial dengan metode sprint apa maraton, atau kalau mau dimensi lain ini pingpong apa badminton apa volleyball apa sepak bola, atau ini sepak bola apa futsal. Nyon sewu YouTube iki rada pelajaran sing kuwi orang tahu ngerti ya. Apa ini? Jadi SOP itu kalau di dalam diri manusia, ya, itu ada kolbun, fuadun, dzaukun dan seterusnya, di mana Allah bersemayam di dalamnya. Di situ kunnya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun, itu di sini. Di sini, di bawahnya sama di bawahnya lagi. Ini yang kasih perintah kepada SOP, kasih SOP kepada otak. Nah, kalau otaknya ini nanti kan bekerja dengan persyaratan ada kelancaran oksigen, arusnya, darahnya juga tidak terlalu kental dan seterusnya, itu ya. Nah, itu kalau salah
tingkat kekentalannya atau keencerannya atau salah instruksinya. Karena manusia itu kan diperintah oleh hatinya, oleh perutnya, dan oleh syahwatnya. Yang itu kan. Nah, kalau kita punya ide yang sangat bagus, tapi terus kita diperintah oleh syahwat, ayo gak wis, tapi yang perintah syahwat kita, maka nanti yang terjadi kan ndelosor itu. Kita akan belum sampai maraton selesai kita akan jatuh kan gitu. Nah, jadi saya memperingatkan anak-anak muda terutama anak-anak ya untuk supaya selalu memperhatikan SOP-nya. Jadi ketika Anda punya kehendak, ketika Anda punya karep, ketika Anda punya kemauan segala macam itu Anda cek itu dari sini apa dari perut apa dari syahwat. Satu ya. Tiga sumbernya nah, itu. Kalau Anda tidak bisa ngecek sendiri, karena kedokteran juga tidak mungkin bisa, pakai MRI juga tidak mungkin bisa dari mana kehendak itu. Maka itu gunanya hubungan dekat sama Allah kan gitu. Minta petunjuk kepada Allah, ada sholatnya, ada wiritannya. Saya malah mempelajari apa yang disebut tadzakur ya. Selama ini kan kita semua zikir. Zikir itu standar itu. Semua orang mengucapkan sesuatu agar supaya tetap berada pada situasi ingat kepada Allah. Kalau tadzakur itu agak lebih mendalam. Tadzakur itu kita secara khususon melakukan tadzakur atau menzikirkan seluruh jiwa kita, badan kita, sel-sel darah kita, partikel-partikel kita, saluran-saluran darah, saluran oksigen dan seterusnya itu kita tadzakurkan atau kita tadzakuri sedemikian rupa sehingga dia tetap dalam bimbingan Allah. Gitu loh. Meskipun tidak terjamin Allah pasti membimbing. Tidak terjamin. Meskipun patub orang sangat baik dan dalam suatu kasus patub itu benar, terus patub ya Allah lindungilah aku gitu ya misalnya. Ya. Meskipun syaratnya sudah dipenuhi. Terus nanti patub mengalami sesuatu yang membuat dia berkesimpulan ternyata Allah tidak melindungi saya. Kan mungkin saja. Bisa saja gitu. Nah, oleh karena itu di situ yang disebut ilmu ridho. Ridho itu tidak hanya terjadi atau kamu alami kalau doamu dikabulkan atau kesukaanmu diaplikasikan oleh Allah. Misalnya aku kepingin ini kelakon, kepingin ini kelakon. Gitu. Terus naik kue ra kelakon kue ngersulo, ratrimo karo Allah. Bahkan itu tidak hanya tadzakur dan zikir. Kita baca Al-Fatihah aja ketika bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan yang masuk ke sini kita kan, dan yang kita pegang erat kan Rahman, Rahim kan itu. Begitu kita mengalami sesuatu yang tidak kompatibel sama Rahman Rahim, kita ngersulo sama Allah, kita protes. Iya. Pripun to niki? Kula pun pasrah, kula pun ridho kok. Karena ridhomu hanya kepada Rahman Rahim. Betul enggak? Ketika kamu ngomong Rahman Rahim, kamu seharusnya ingat bahwa Allah punya 97 sifat yang lain. Allah Maha menghukum, Allah Maha menyesatkan, Allah Maha dahsyat, Allah Maha macam-macam ya. Itu semua harus kita ridhoi. Jadi Allah mau mengabulkan saya ridho, Allah tidak mengabulkan apa yang saya bayangkan, saya juga ridho. Selama ini kita memahami ridho itu kan kalau kabul. Begitu tidak kabul kita ngersulo atau yang baik-baik saja sengsara pilih-pilih ya. Jadi Allah disuruh ngikutin SOP kita kan gitu kan. Nah itu sebenarnya ilmu ridho itu akhirnya membawa saya gini. Jadi saya tidak lagi wiritan kepada Allah wa makaru wa makallah wallahu khairul makirin. Saya tidak lagi membaca afaqasitum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Fa ta'alallahul malikul haqqul la ilaha illa huwal karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Saya sekarang tidak membaca itu tidak berarti saya menolak atau anti, enggak. Yang saya ini kan membawa bawah sadar. Ya Allah, saya ini Engkau ciptakan tidak main-main. Kenapa ada orang main-main sama saya? Bertindaklah kepada orang-orang yang main-main kepada saya. Ternyata ketika Allah ternyata tidak bertindak kepada orang yang dolanan mempermainkan saya, kita kan sengsara. Nah, kita sebelum wiritan itu kita harus ridho. Allah mengabulkan saya ridho, Allah tidak mengabulkan saya ridho. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir gitu. Jadi ada ayat-ayat ajaran Allah yang lainnya yang lebih tepat dengan kesiapan bahwa kamu dikabulkan
ridho, tidak dikabulkan ya ridho. Terserah Allah sendiri deh. Oke. Nah ini yang kita nggak pernah terima toh. Kita kan pro Allah kalau pas baik sama kita. Pas sesuai Begitu mau mengecewakan SOP kita tidak pro diparingi, Allah kan gitu kan. Nah itu yang namanya ilmu ridho. Gitu. Saya sangat menghormati analisisnya Simon dan sangat mengapresiasi saran-saran dia. Tetapi saya kira saya juga punya pengalaman yang berbeda, di mana itu nggak bisa diomongin ke siapapun. Gitu loh. Jangan-jangan orang itu sholat aja niatnya beda kok. Apalagi menjadi calon wakil rakyat, menjadi pejabat kan selalu omongannya sama prakteknya besok-besok. Siapa yang paling mewanti-wanti para ASN Kota Jogja untuk supaya menjaga diri jangan sampai korupsi? Kan Pak Wali Kota yang kemarin, yang kemudian dia diangkut KPK. Jadi saya tidak mengatakan saya tidak percaya kepada mereka. Mending kita ini rendah hati aja tuh. Kita sama Allah itu pasrah aja. Terserah Allah mau kasih baik saya ikhlas, Allah mau kasih tidak baik saya tidak baik itu kan juga belum tentu tidak baik. Karena Allah punya hitungan sendiri, punya SOP sendiri, punya logika sendiri, punya rancangan sendiri. Gitu loh. Nah, itu kalau itu dimiliki oleh teman-teman maknya, maka mereka akan menjadi penjaga equilibrium sosial yang luar biasa. Jadi mereka terbebas dari egoisme. Bahkan saya itu sampai tingkat gini. Tuh, salah satu yang harus diperhatikan oleh anak cucu saya maknya adalah jangan tiru saya. Temukanlah hal-hal dari saya yang tidak bisa ditiru. Kalau ada yang bisa ditiru, alhamdulillah. Tapi kamu SOP-nya tetap harus benar, jangan mengalami dis atau mismanagement gitu ya. Supaya hilirnya nanti ridhollah kan gitu. Tapi saya juga siap untuk tidak diikuti siapa-siapa. Jangan meniru saya, jangan mengikuti saya. Ikutilah Rasulullah. Saya mengajak Anda menelusuri jalan yang namanya Siratun Nubuwah, jalan kenabian. Dan kenabian itu dimaksud adalah yang dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Bukan saya yang membentangkan, saya cuma nunut melangkahkan kaki di situ dengan anak-anak saya gitu. Nah, jadi sampai saya itu kamu jangan niru saya. Kalau kamu mencium tangan saya itu yang kamu cium sebenarnya adalah tangannya Rasulullah gitu loh niatnya. Jangan tangan saya. Saya tidak punya ekspertasi atau makomat apapun di hadapan Allah. Kecuali Allah yang menentukan. Kalau saya harus bilang begitu, harus bilang bahwa saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya daya. Saya tidak berdaya tuh, gitu. Saya tidak berdaya dan saya ridho tidak berdaya itu ridho gitu ya. Jadi ini supaya semua selamat ya. Supaya kita tidak GR untuk mengharapkan sesuatu yang hebat-hebat gitu ya. Tidak banyak kegedean ekspektasi terhadap pencak silat juga ya Mas ya. Iya. Juga Ma'iyah itu kan sekarang kalau teman-teman pencak silat itu mendaftari aja 5 hal tadi ya. Komitmen kepada Allah. Komitmen akhlak kepada sesama manusia, komitmen kepada diri sendiri sehingga membuat dia mandiri dan percaya diri. Terus standby untuk setiap saat menjaga perdamaian, menjaga kemaslahatan, menjaga keseimbangan. Karena salah satu ciptaan Allah yang paling ajaib adalah keseimbangan. Dan Allah nantang berkali-kali di surat Al-Mulk gitu. Coba kamu lihat lagi, kamu perhatikan lagi, apakah ada yang tidak seimbang dari ciptaanku? Baca surat Juz 29 Al-Mulk gitu. Saya hafal Al-Mulk itu karena dulu saya waktu umur 13 tahun saya di Gontor, kiroahnya tiap sore itu di masjid. Syekh Mahmud Anusi, Syekh Abdul Basit bin Muhammad Abdul Somad, dan saya hafal lagunya. Sebenarnya kalau saya boleh bilang, nikmat saya itu kalau kiroah, nikmat hidup saya itu kalau kiroah. Terutama dulu di Menturo tuh. Kiroah itu nikmatnya luar biasa. Jadi saya dilanggar siang-siang jam 2, jam 3. Itu saya delosor gini, tangan saya begini, kepala saya di antara dua tangan itu saya kiroah. Terus nanti kan akustiknya kan dari sini ke sini, ke tembok ke sini, langgar-langgar tradisional kan sangat bagus. Tata ruangnya, tata suaranya gitu. Nah itu kalau saya boleh bercerita, itu saya pengennya tuh jadi qori seperti itu. Tapi ya raiso,
Saiki paling pol suluk Kiai Kanjeng itu pun yo sok-sok kudu ditulungi imam kalau saya tidak kuat kan itu. Jadi saya sekali lagi kembali ke Simon tadi, saya senang sekali dengan perhatian dia dan nanti sebulan lagi, bulan Mei akan ada workshop bulan pencak silat Juli ya. Yeah. Akan ada workshop pencak silat di Padang Bulan. Alhamdulillah. Yang keperluannya nanti kita runding bersama. Apakah ini mau jadi pendekar bener apa mau bela diri sehari-hari aja atau mau ilmu kesehatannya atau mau ilmu tauhidnya atau apapun itu loh. Oke. Kita cari bersama. Kira-kira gitu Mas Helmi sama Tup. Siap, terima kasih banyak Mbak. Silakan Kak. Closing. Saya malah bingung mau closing gimana. Karena dari pencak silat yang menurut saya, karena saya tidak kenal pencak silat ya, begitu banyak aspek yang bisa kita pelajari dari pencak silat. Itu pun ternyata ya semua organisasi sudah pernah melakukan. Ma'iyah lebih-lebih gitu ya. Bahkan Ma'iyah yang sudah sekian lama kita lakukan ini di mana-mana targetnya itu rada ada loh. Kalau Mbak Nan sering ngendiko, kita dan keluarga saja, lingkup terkecil gitu. Jadi mungkin semua hal itu bisa dimulai kalau tandang dari lingkup terkecil gitu. Tidak usah ngoyo-woro, tidak usah jauh-jauh. Nanti kan Tuhan akan membawa kita kemana sesuai dengan sajen yang kita berikan begitu. Perjalankan. Mas Helmi gitu. Oke. Jadi matur nuwun, Mbah Nun, semoga Ya, alhamdulillah. sehat selalu. Mas Helmi Amin. sehat olahraga. Amin. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.